Saya sudah paham strateginya. Kalimat ini sering diucapkan oleh petahana, apakah itu kepala daerah ataupun anggota DPR. Mereka menyatakan bahwa mereka sudah paling paham dengan strateginya. Nah, untuk Anda petahana, hati-hati karena ada 3 poin yang mengakibatkan kondisi bisa berubah dan Anda bisa tidak terpilih kembali. Apa saja 3 poin itu? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kali ini kita membahas hal yang saya tujukan kepada petahana. Tetapi untuk Anda yang penantang, Anda juga perlu mendengarkan ini agar Anda bisa mendapatkan manfaat lebih dari penjelasan ini. Oke, yang pertama, sebagai petahana kadang-kadang kita merasa sudah yakin, sudah positif pasti bisa terpilih kembali di dalam pemilu berikutnya. Karena kita merasa bahwa dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang lalu, kita bisa terpilih kembali. Tetapi saya ingin berikan beberapa data sebagai berikut. Tahun 2014, di DPR RI itu hanya terdapat 237 petahana yang terpilih kembali dari 560 kursi. Sedangkan di 2019 terdapat 321 dari 575 kursi. Artinya kalau kita lihat dari rata-rata tersebut, ada sekitar 40% lebih petahana yang tidak terpilih kembali. Nah, kalau untuk kepala daerah kita mungkin bisa melihat di daerah kita sendiri atau di daerah lain, ternyata banyak petahana yang kita anggap kuat, kita anggap dia bisa terpilih kembali, kenyataannya tidak terpilih kembali. Nah, Politician Academy di sini akan membagi 3 hal untuk Anda para petahana, supaya 2024 Anda bisa berhati-hati dalam melihat 3 poin ini. Yang pertama, konteks politik atau arsitektur politik di 2024 akan berbeda dengan 2019. Mungkin Anda bisa menang di dalam pileg lalu atau di dalam pilkada yang baru lalu. Karena konteks politiknya waktu itu seperti yang Anda alami. Tetapi di 2024 nanti konteks politiknya berbeda. Pemilu dan pilkada akan dilakukan secara serentak. Pilpres, pileg, kemudian pilkada itu dilakukan serentak dalam 1 tahun. Ya, untuk Anda yang di pileg, Anda perlu perhatikan dengan kotil efek atau efek ekor jas yang terjadi di 2019 dan 2014. Anda perlu berhati-hati karena konstelasi politiknya sudah berbeda. Ya, karena di 2024 Presiden Jokowi tidak akan bertanding lagi. Artinya figur-figur baru yang muncul dan didukung oleh partai-partai politik yang ada nanti di 2024 itu bisa mempengaruhi keterpilihan Anda. Saya tidak tahu Anda berasal dari partai mana, tapi apapun parpolnya, konstelasi dan arsitektur baru ini akan mempengaruhi pemilihan di 2024. Untuk yang pilkada juga, 2024 merupakan sebuah pilkada yang menarik karena pilkadanya dilakukan serentak. Kalau dulu mungkin hanya beberapa daerah saja yang melakukan pilkada, orang fokus di wilayah-wilayah tertentu saja. Tetapi dengan dilakukannya pilkada serentak, orang akan fokus kepada wilayahnya masing-masing. Apalagi di wilayah tersebut akan terjadi 2 pilkada secara langsung, yaitu pemilihan kabupaten kota dan pemilihan gubernur secara bersamaan di seluruh Indonesia. Sehingga arsitektur politiknya juga akan berubah dan berbeda dengan 2019. Yang kedua, kompetitor Anda di 2024 itu adalah kompetitor-kompetitor yang baru. Artinya, mereka mungkin akan berhadapan dengan Anda dengan pendekatan yang lebih inovatif, dengan figur yang lebih charming, yang lebih simpatik, dengan sejumlah strategi yang lebih baru
ya yang membuat mungkin Anda, apalagi kalau Anda tidak menjalankan tugas dengan baik, Anda tidak memenuhi amanah dan janji-janji Anda di masa kampanye, mungkin Anda akan terdepak karena persaingan dan kompetisinya akan semakin tinggi. Di 2019 ada 16 partai yang bertarung, berkompetisi. Untuk di Provinsi Aceh ada 20 partai yang berkompetisi. Nah, di 2024 kemungkinan akan ada tambahan partai lagi yang akan berkompetisi. Artinya persaingan akan menjadi lebih sengit lagi. Nah, kompetitor-kompetitor yang baru tersebut, anak-anak muda, orang-orang baik, public figure, mereka yang sudah memiliki social investment lebih baik, itu bisa menjadi saingan terberat Anda. Poin ketiga, strategi terus berkembang. Artinya, apa yang membuat Anda menang di tahun 2019 atau di dalam pilkada sebelumnya belum tentu akan membuat Anda menang di 2024. Banyak sekali hal yang berubah, pemilihnya berubah, perilakunya berubah, kemudian kondisi tadi saya sebutkan arsitektur politiknya juga berubah. Artinya, strategi yang baik adalah strategi yang terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga sekali lagi di 2019, strategi yang berhasil di 2019 belum tentu akan berhasil di 2024. Pendekatan media sosialnya juga sekarang berbeda. Ya, kalau dulu mungkin pendekatan hanya cukup lewat Facebook mungkin atau Instagram, tetapi sekarang ada namanya TikTok. Mungkin ke depan dalam waktu 2 tahun lagi ada pendekatan-pendekatan baru atau kemungkinan ada fitur-fitur baru yang Anda bisa maksimalkan dalam memenangkan pilkada tersebut. Kemudian pemilih-pemilih baru, ya, kita tahu semua bahwa nanti di 2024 sekitar 60% adalah mereka yang terdiri dari milenial dan juga Gen Z yang pola dan perilakunya berbeda. Artinya, secara garis besar saya ingin mengatakan bahwa Anda petahana, kalau Anda tidak belajar terhadap hal-hal yang baru, maka kemungkinan besar Anda tidak akan terpilih kembali. Nah, ini juga pesan bagi Anda para penantang, apakah penantang kepala daerah ataupun penantang anggota legislatif. Kalau mereka yang sudah menjadi petahana masih belajar, apalagi Anda yang belum menjadi atau masih menjadi calon penantang. Artinya Anda harus belajar lebih banyak lagi, Anda harus kumpulkan pengetahuan Anda lebih baik lagi, Anda harus penuhi amunisi Anda untuk bisa berkompetisi dengan lebih baik lagi, sehingga Anda bisa menang di pemilu 2024. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.